Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurafni, Prodi 19 P4. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan Muhammad Rashiddin Ridho. Baik, langsung saja. Biografi Muhammad Rashiddin Ridho. Yang pertama, kelahiran Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho dilahirkan di Kalamun, wilayah pemerintahan Tarablus, Syam pada tahun 1282 Hijriah atau 1865 Masehi. Kalamun adalah sebuah desa yang terletak di pantai Laut Tengah, sekitar 3 mil dari kota Libanon. Saat itu Libanon merupakan bagian dari wilayah kerajaan Turki Utsmani. Perlu dipahami saat itu pada pertengahan abad ke-19, Turki Utsmani atau otonom merupakan daulah Islamiyah sekaligus masih merupakan salah satu negara dikuasai di dunia. Nama lengkap Rashid Ridho adalah Muhammad Rashid Ibnu Ali Ridho, Ibnu Muhammad Syamsuddin, Ibnu Muhammad Bahauddin, Ibnu Manla Ali Khalifah. Keluarganya dari keturunan terhormat, berhijrah dari Baghdad dan menetap di Kalamun. Kelahirannya tepat pada 27 Jumaidil Tasni tahun 1282 Hijriah atau 18 Oktober tahun 1865 Masehi. Kota kelahirannya adalah daerah dengan tradisi kesalehan Sunni yang kuat. Tempat terdekat memainkan peranan aktifnya. Melalui hal ini dapat terlihat bahwa setting sosial daerah terdekat sangatlah kental terhadap dasar keagamaan seorang Ridho. Kemudian ayah dan ibu Muhammad Rashid Ridho berasal dari keturunan Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, putri Rasulullah. Itu sebabnya Muhammad Rashid Ridho menyandang gelar Al-Sayyid di depan namanya dan sering menyebut tokoh-tokoh ahli Al-Bait seperti Ali ibnu Abi Thalib, Al-Husain dan Ja'far Al-Sadiq dengan jaddunan atau nenek moyang kami. Hal ini mungkin karena ayahnya yang bernama Ali Syahid Ali Ridho adalah seorang Sunni yang bermazhab Syafi'i. Setelah berjuang dengan segala kemampuan yang ada padanya untuk kemajuan dan kejayaan Islam, Muhammad Rashid Ridho sebagai ulama yang selalu menambah ilmu pengetahuan dan selalu pula berjuang selama hayatnya, telah menutup lembaran hidupnya dalam usia 70 tahun pada Kamis pada tanggal 23 Jumaidil Ula atau 1354 Hijriah, bertepatan dengan 22 Agustus 1935 Masehi. Sayyid Muhammad Rashid Ridho wafat dengan wajah yang sangat cerah disertai dengan senyuman. Latar belakang pendidikan. Semasa kecilnya atau usia 7 tahun, Rashid Ridho dimaksud oleh orang tuanya ke madrasah tradisional di desanya. Kalamun Rashid Ridho juga belajar pada sekian banyak guru. Di masa kecil ia belajar di taman-taman pendidikan di kampungnya. Yang ketika itu dinamai Al-Kutab. Di sana ia diajarkan membaca Al-Quran, menulis dasar-dasar berhitung, berbeda dengan anak-anak sesuainya. Rashid kecil lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku daripada bermain. Dan sejak kecil memang ia telah memiliki kecerdasan yang tinggi dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.
Setelah menamatkan pelajarannya di taman-taman pendidikan di kampungnya, ia dinamai Al-Kuttab Ridho, dikirim oleh orang tuanya ke Tripoli atau Libanon untuk belajar di madrasah ibtidaiyah yang mengajarkan ilmu nahwu, sa'raf, akidah, fikih, berhitung dan ilmu-ilmu bumi. Dengan bahasa pengantar adalah bahasa Turki, karena madrasah ini adalah milik pemerintah yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pegawai pemerintahan Turki Utsmani. Mengingat Libanon waktu itu ada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani, Syed Muhammad Ridho tidak tertarik pada sekolah tersebut. Setahun kemudian dipindahkan ke sekolah Islam negeri Madrasah Wathaniyah Islamiyah yang merupakan sekolah terbaik untuk saat itu. Dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, di samping diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis. Sekolah ini dipimpin oleh ulama besar Syam ketika itu, yaitu Syekh Husain Al-Jiz, yang kelak mempunyai andil besar terhadap perkembangan pemikiran Ridho, sebab hubungan keduanya tidak berhenti meskipun kemudian sekolah itu ditutup oleh pemerintah Turki. Kemudian dari Syekh inilah Syed Muhammad Ridho mendapat kesempatan menulis di beberapa surat kabar Tripoli yang kelak mengantarnya memimpin majalah Al-Manar. Guru Syed Muhammad Rashid Ridho bernama Syekh Husain Al-Jiz, yang dikenal sebagai ulama yang berpikiran modern, merupakan pemimpin terdekat Khalwatiyah. Diketahui pula bahwa gurunya Al-Kawakiji adalah seorang pengikut Rashidiyah. Selain Syekh Husain Al-Jisir, Syekh Muhammad Rashid Ridho juga belajar dari Syekh Muhammad Nasayaba yang ahli di bidang hadis dan mengajarnya sampai selesai, dan karenanya Syekh Muhammad Rashid Ridho mampu menilai hadis-hadis yang dhaif dan maudu, sehingga dia digelari Volternya kaum muslimin karena keahliannya menggoyahkan segala sesuatu yang tidak benar dan dalam bidang agama. Kemudian Syekh Muhammad Ridho juga belajar dari Syekh Abdul Ghani Arafi yang mengajarkannya sebagai dari kitab hadis Nauliyul Autar, atau sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Asyukani yang bermazhab Syiazidiyah. Al-Ustaz Muhammad Al-Husain yang Syekh Muhammad Kamil Arafi dan Ridho selalu hadir dalam diskusi mereka mengenai ilmu usul dan logika. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat luas, ia memanfaatkannya untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para sahabatnya. Dalam kegiatannya, dia selalu mengamati masalah-masalah yang terjadi di kawasan negara tetangga, terutama masalah agama kemasyarakatan melalui surat kabar dan majalah. Dia begitu terkesan kepada majalah Urwa Al-Wuska yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Syekh Muhammad Abdu. Pertemuan dengan kedua tokoh itu sangat didambakan dan dirindukannya, tapi ia begitu menyesal karena ia sendiri tak dapat bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, sebab tokoh ini terburu meninggal dunia sebelum ia dapat menemuinya. Akhirnya Syekh Muhammad Rashid Ridho berusaha untuk
berusaha untuk memperbaiki akidah dan syariah serta mengajak masyarakatnya untuk menjauhi kemewahan duniawi dengan melakukan suhud. Maka setelah mendapatkan pengaruh dari majalah tersebut, merubah mindset Syahid Muhammad Rashid Ridho dan berusaha untuk membagikannya sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan ajaran agama secara utuh serta membela negara dengan ilmu, pengetahuan, dan industri. Syahid Muhammad Rashid Ridho adalah termasuk orang paling tekun mengikuti pelajarannya, sehingga tak pernah libur dari seluruh kegiatan yang diadakan oleh Jami Al-Azhar itu. Maka ditulisnya semua apa yang telah didengarnya, serta di dalam beberapa tambahan keterangan sebagai masalah yang menuntut Syahid Muhammad Rashid Ridho perlu diterangkan dalam penulisnya. Dia selalu mengadakan konsultasi dengan gurunya hingga semua tulisannya telah diadakan koreksi dan pembetulan seperlunya. Oleh karena itu, pantas jika ia disebut sebagai pewaris pertama yang menerima ilmu Syekh Muhammad Abdul sebab ia adalah orang yang paling banyak menerima dan menulis pelajaran dari gurunya, baik ketika Muhammad Abdul masih hidup maupun sesudah wafatnya. Dalam penulisannya ia tetap pernah menyimpan dari metode yang ditempuh oleh gurunya dan tidak pula menyimpang dari jalan pikirannya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Abdul berkata, pemilik Al-Manar adalah terjemahan pemikiran saya. Dan salah seorang dari murid Syekh Muhammad Ridho berkata, Imam Muhammad Abdul pernah mengomentari sifat Syekh Muhammad Rashid Ridho bahwa dia telah menyatu dengan Muhammad Abduh dalam akidah, pikiran, pendapat, akhlak dan amalnya. Setelah Muhammad Abdul wafat, Syekh Muhammad Rashid Ridho kembali ke Damaskus pada tahun 1908 Masehi. Tetapi tak lama setelah itu dia meninggalkan kota Damaskus dan kembali lagi ke Mesir serta mendirikan Madrasah Al-Da'wah wa Al-Irsyad. Kemudian ia melanjutkan ke Syria dan di sana dia terpilih sebagai ketua Muktamar Suriah pada tahun 1920 Masehi. Dia kembali lagi ke Mesir dan waktu itu dia sempat berkunjung ke India, Hijaz dan Eropa dan akhirnya menetap selamanya di Mesir sambil meneruskan perjuangannya di Kairo. Pada tahun 1935 Masehi, Syekh Muhammad Rashid Ridho wafat dan dimakamkan di Kairo. Kemudian yaitu bagian B, pemikiran Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho sangat berpengaruh oleh Ihya Ulum Ad-Din karya Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumul Ad-Din membantu membentuk pandangannya bahwa umat muslim harus secara sadar menghayati atau menginternalisasikan keimanannya dan melampaui ketaatan lahiriah belaka, serta harus selalu menyadari implikasi etis dari tindakan-tindakannya. Kitab Ihya Ulum Ad-Din mendorong Muhammad Rashid Ridho muda untuk berkontraksi kepada persiapan spiritual untuk kehidupan akhirat. Kitab tersebut tidak hanya menarik minatnya untuk berulang kali membacanya, tetapi telah menjadi gurunya yang pertama dalam membentuk kepribadiannya. Sewaktu dalam pengaruh Al-Ghazali, itulah kata Muhammad Rashid Ridho, ia mengikuti tarekat Naqsyabandiyah, mengamalkan ajaran-ajaran dan melaksanakan latihan-latihan uslah yang sangat berat. Beberapa tahun kemudian setelah tekun menjalani kehidupan sufi dan mengamalkan ajaran-ajaran terkait, Muhammad Rashid Ridho menyadari banyaknya bidan dan khurafat yang dapat
yang terdapat dalam ajaran-ajaran tasawuf dan tarekat tersebut. Karena itu, ajaran-ajaran tersebut ditinggalkannya, bahkan sikapnya terhadap ajaran tasawuf dan tarekat tidak hanya sampai di sini, tetapi ia membimbing masyarakat untuk perubahan sikap Muhammad Rashid Ridho terhadap ajaran tasawuf dan tarekat muncul setelah ia mempelajari kitab-kitab hadis dengan tekun. Perubahan sikapnya terhadap ajaran tersebut semakin terlihat dengan jelas setelah ia terpengaruh oleh ide-ide pembaharuan Syekh Jamal al-Din al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh yang dimuat dalam majalah Ul-Ulwa Al-Wusqa yang mereka terbitkan di Paris, Prancis. Muhammad Rashid Ridho mulai membaca majalah tersebut ketika ia masih belajar di Tripoli. Melalui surat kabar ini, Muhammad Rashid Ridho mengenal gagasan dua tokoh pembaharuan yang sangat dikaguminya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemimpin pembaharu dari Afghanistan, dan Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir. Ide-ide berlian yang dipublikasikan itu begitu berkesan dan menimbulkan keinginan yang kuat untuk bergabung dan berguru pada kedua tokoh itu. Keinginan untuk bertemu dengan Al-Afghani ternyata belum tercapai karena tokoh ini lebih dahulu meninggal dunia. Namun ketika Muhammad Abduh dibuang ke Beirut pada akhir 1882, Syed Muhammad Rashid Ridho berkesempatan berdialog serta saling bertukar ide dengan Abduh. Pertemuan dan dialog dengan Muhammad Abduh semakin menumbuhkan semangat juang dan dirinya untuk melepaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan dan kebodohannya. Di Lebanon, Muhammad Rashid Ridho mencoba menerapkan ide-ide pembaharuan yang diperolehnya, namun upaya ini mendapat tantangan dan tekanan politik dari kerajaan Turki Utsmani yang tidak menerima ide-ide pembaharuan yang dikontraknya. Akibat semakin besarnya tantangan itu, akhirnya pada 1898 Masehi, Syed Muhammad Rashid Ridho pindah ke Mesir mengikuti gurunya Muhammad Abduh yang telah lama ditinggal di sana. Di kota ini, Syed Muhammad Rashid Ridho langsung menemui Muhammad Abduh dan menyatakan keinginannya untuk menjadi murid dan pengikut setia Abduh Rashid Ridho. Tidak hanya menjadi murid yang paling dekat dan setia kepada Abduh, tetapi menjadi mitra terjemahan dan penguas pemikirannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.